Bab 566. Ayah membayarnya. Setelah mendengar perkataan Sander, Tuan Penatao langsung terdiam 1000 kata. Pertanyaan macam apa ini? Semua orang melihat ke arah Tuan Penatao, tatapan Feni juga mulai menjadi tajam. Tuan Penatao melirik Sander sekilas, lalu berkata, Master Pedang Dunia tak terkalahkan. Di saat seperti ini, dia tentu saja tahu harus mengatakan apa. Mereka satu keluarga berada di sini, jangan bercanda dong. Jika mengatakan orang lain, apakah sudah bosan hidup? Perlu diketahui, saat Sander menanyakan pertanyaan ini, 3 orang destri langsung terus menatapnya, seolah-olah jika jawabannya salah, maka pedang akan langsung terbang. Setelah mendengar perkataan Tuan Penatao, Feni berkata dengan tenang, kamu tidak perlu seperti itu, kami bukan orang yang tidak tahu diri kok. Tuan Penatao diam tak berkata. Dari beberapa destri, kamu paling tidak tahu diri, paling nakal, tapi kamu masih berani berkata demikian, benar-benar konyol. Tentu saja, hal seperti ini tidak boleh mengatakannya, jika tidak destri bergaun hitam ini pasti akan mengincarnya selama ratusan tahun. Tuan Penatao menenangkan dirinya dan lanjut berkata, setelah reinkarnasi, nama kuilnya berubah menjadi Aula Laksa Dewa. Orang-orang yang mengikutinya juga menaati hukum dan ketertiban yang dia dirikan, tapi ambisi mereka semakin besar, juga demi kekuasaan dan sumber leluhur, mulailah pertarungan internal. Pertarungan internal Aula Laksa Dewa membuat hukum dan ketertiban mulai hancur dan membawakan masa kekacauan yang cukup panjang di alam semesta ini. Sander bertanya, lalu bagaimana? Tuan Penatao berkata, lalu, ada 5 dewa yang meraih kemenangan, mereka terus mengendalikan Aula Laksa Dewa, tapi sikap mereka terhadap umat manusia menjadi atasan dan budak. Sander berkata dengan tenang, bagaimana dengan jalan kebenaran? Tuan Penatao berkata, Wan sudah tiada, jalan kebenaran juga ada ambisi dan keserakahan. Jalan kebenaran awalnya masih melindungi hukum, perlahan-lahan menjadi sombong dan mulai mengendalikan umat manusia. Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan berkata, intinya, siapapun memiliki ambisi dan keserakahan. Jika tidak mengendalikannya, dia akan bagaikan rumput liar yang tumbuh sembarangan dan menyelimuti semua tempat. Sander diam cukup lama dan berkata dengan nada heran, kenapa Aula Laksa Dewa bisa bersama dengan sekte masa lalu? Tuan Penatao berkata, beberapa dewa yang meraih kemenangan tidak berada di zaman itu, lalu pengendali Aula Laksa Dewa sekarang adalah orang yang memiliki ambisi tetapi tidak memiliki kepintaran dan kekuatan itu. Jennifer berjanji padanya, membunuh kalian, maka Aula Laksa Dewa bisa mengendalikan alam semesta ini. Sander mengerutkan kening dan berkata, mengendalikan alam semesta ini. Tuan Penatao menganggukkan kepala dan berkata, sebenarnya, aku mencurigai ada dewa palsu yang meminta ketua aula itu untuk melakukan semua ini, karena beberapa dewa palsu yang bertahan hidup ingin menjadi dewa yang sebenarnya. Tapi, aku juga tidak ada bukti, lalu beberapa dewa palsu itu juga tidak pernah muncul lagi. Aku pernah mengutus orang untuk menyelidiki mereka, tapi tidak ada hasil apapun. Sander mendadak bertanya, bagaimana menjadi dewa yang sebenarnya? Tuan Penatao memandang Sander dan berkata, dewa, bukanlah julukan sendiri, ingin menjadi dewa yang sebenarnya, maka harus mendapatkan pengakuan dari laksa umat makhluk hidup, mereka benar-benar menghormatimu dan bersedia memanggilmu dewa, maka kamu adalah dewa yang sesungguhnya. Sander berkata dengan serius, dibandingkan dengan Aula Laksa Dewa sekarang, aku merasa ketua sekte masa lalu lebih menakutkan. Wanita berjubah putih. Dari musuh yang ada sekarang ini, orang yang paling kuat adalah wanita berjubah putih dan jalan kejahatan itu, lalu dia merasa wanita berjubah putih lebih hebat dari jalan kejahatan. Benar-benar wanita yang sangat berbahaya. Setelah mendengar perkataan, Tuan Penatao menganggukkan kepalanya dan berkata, dia memang lebih berbahaya dari Aula Laksa Dewa, tapi menurutku sekarang kita harus menyelesaikan masalah dengan sekte masa lalu dan Aula Laksa Dewa, terutama dunia Laksa Dewa. Dunia Laksa Dewa bukan tempat yang kecil,
melainkan alam semesta yang luas. Ada puluhan ribu dunia di dalam alam semesta ini, Laksa makhluk hidup. Jika bisa mengendalikan alam semesta ini, maka kita bisa mencoba untuk mendirikan ketertiban baru di sini. Sander sedikit penasaran dan berkata, mendirikan ketertiban. Tuan Penatau menganggukkan kepalanya, mendirikan ketertiban, jika berhasil maka sama dengan membuka jalan yang baru. Setelah itu, dia memandang Stella yang ada di kejauhan dan tersenyum berkata, pemikiran ketua Stella seharusnya juga sama, benar. Stella tersenyum dan berkata, Lia, membuka jalan baru. Tentu saja, bukan demi diri sendiri, melainkan Sander. Membantu Sander mendirikan ketertiban baru, membantu membuka jalan baru adalah tujuan dia membentuk pavilion Suyue. Dia tentu saja tidak akan membiarkan masa depan anaknya tak terkendali. Sander melirik Stella yang ada di samping, dia tidak berbicara, tetapi hati merasa bahagia. Dia tahu, ibunya sudah melakukan banyak hal demi dia secara diam-diam. Stella tidak pernah mengatakannya, hanya diam-diam melakukannya. Tuan Penatau mendadak berkata, kalian benaran ingin menyerang sekte masa lalu. Stella menganggukkan kepalanya, taklukkan sekte masa lalu, asalkan bisa menaklukkan sekte masa lalu, barulah bisa mengendalikan lebih banyak penjelajah waktu. Tuan Penatau menganggukkan kepalanya, benar, kapan mulai? Stella bangkit berdiri dan berkata, sekarang. Tuan Penatau melihat Stella sekilas dan menganggukkan kepalanya, baik. Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Sander mendadak menarik tangannya Tuan Penatau dan berkata, tunggu. Tuan Penatau melirik Sander sekilas, lalu ekspresi wajah sangat serius, apa? Sander berkata dengan serius, sebelumnya Derni melarikan diri. Aku mengatasnamakan namamu untuk mengumumkan pengumuman, yaitu sumber leluhur itu. Ekspresi wajah Tuan Penatau langsung berubah dan berkata, tidak, sama sekali tidak ada. Sander tersenyum tipis, senior, berikan sedikit juga boleh. Kalau tidak, reputasi kita berdua pasti akan hancur. Tuan Penatau memelototi Sander, kenapa kamu menggunakan namaku untuk mengumumkan pengumuman itu? Kenapa tidak menggunakan namamu sendiri? Sander berkata dengan serius, menggunakan namamu, tidak ada percaya. Tuan Penatau sedikit kaget. Sander langsung menarik Tuan Penatau keluar dan berkata, senior, berikan sedikit juga boleh. Tuan Penatau menggelengkan kepalanya, sumber leluhur terlalu langka, aku tidak ada. Sander berkata dengan serius, senior, jika orang lain bilang tidak ada, aku percaya, tapi kamu yang bilang, aku tidak percaya. Tuan Penatau tidak mengerti dan berkata, kenapa? Sander berkata dengan serius, senior bukan orang biasa. Merupakan orang langka dalam dunia ini. Meskipun sumber leluhur sangat langka, aku yakin bagimu berbeda. Tuan Penatau menggelengkan kepala dan berkata, kamu tidak akan tahu seberapa berharganya sumber leluhur, terutama di zaman sekarang ini. Sander berkata, di zaman kuno juga ada. Tuan Penatau menganggukkan kepala dan berkata, ada, tapi juga tidak banyak. Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, di zaman Dewa Wan, waktu itu sumber leluhur sama seperti energi spiritual sekarang ini, sangat banyak, juga tidak langka. Tapi, kemudian terjadi pertarungan internal di Aula Laksa Dewa. Dunia ini mulai kacau, sumber leluhur semakin sedikit. Sekarang, sama sekali tidak ada sumber leluhur, hanya beberapa master bisa mendapatkan sumber leluhur dengan cara sendiri. Sander berkata, Laksa Dewa pernah merebut sumber leluhur. Tuan Penatau menganggukkan kepalanya, Lia, karena mereka tidak ingin ada master lain yang bermunculan, lalu sumber leluhur adalah faktor yang paling penting. Tanpa sumber leluhur, orang hanya mencapai tingkatan Kaisar Agung. Oleh karena itu, mengendalikan sumber leluhur, sama dengan mengendalikan jumlah master. Sander menganggukkan kepala, baik, aku mengerti. Tuan Penatau membuka telapak tangannya, lalu sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Sander,
ada 5 buah sumber leluhur di dalam cincin penyimpanan ini. Ingat, sumber leluhur sangatlah berharga, jangan sembarangan berikan pada orang lain. Usai berkata, dia berbalik badan dan pergi. Sander berkata, terima kasih senior. Tuan Penatau melambaikan tangannya dan menghilang dari ujung langit. Di saat Sander ingin menyimpan cincin penyimpanan itu, muncul seorang wanita, yaitu Angel. Melihat Angel muncul, Sander langsung segera menyimpan cincin penyimpanan itu. Angel berkata dengan tenang, "Dek." Sander menganggukkan kepalanya, "Lia." Angel menatap X dan diam tak berkata. Sander berkata dengan serius, "Kak, bilang saja." Angel melirik cincin penyimpanan yang ada di tangan Sander dan diam tak berkata. Sander berkata, "Kak, kita adalah kakak adik kandung. Jangan merebut barangku, tidak enak didengar." Angel melihat Sander sekilas, "Aku bukan orang seperti itu." Sander menghela napas, Angel mendadak berkata, "Aku ingin pinjam sedikit denganmu, ayah yang membayarnya." Pagoda kecil terdiam. Sander juga terdiam. Sander pun merasa kesal. Ayah yang mengembalikannya. "Kamu yang meminjam, aku menagih pada ayah. Kenapa kakakku bisa mengatakan hal yang tidak tahu malu ini? Benar-benar di luar nalar." Angel lanjut berkata, "Jika kamu tidak percaya dengan ayah, maka kakek yang membayarnya." Sander dan pagoda kecil pun terdiam. Melihat Sander tidak berbicara, Angel meliriknya sekilas dan berkata, "Adikku, kamu tidak mau pinjam." Sander merenung sejenak, lalu membuka telapak tangannya. Sebuah sumber leluhur muncul di tangannya, dia pun memberikannya kepada Angel. Angel menyimpan sumber leluhur itu. Sander mendadak tersenyum dan berkata, "Tidak perlu membayarnya. Punyaku adalah milik kakakku, jika kakak perlu, jangankan 1 buah sumber leluhur, bahkan Tuan Pagoda juga bersedia aku berikan kepada kakak." Pagoda kecil pun terdiam. Angel melihat Sander, serius. Sander menganggukkan kepalanya, tentu saja serius. Angel berkata dengan tenang, "Kalau begitu, aku pinjam lebih banyak lagi sumber leluhur." Sander tanpa bimbang langsung memberikan cincin penyimpanan Tao yang diberikan oleh Tuan Penatau kepada Angel. Masih ada 4 buah sumber leluhur di dalam cincin penyimpanan itu. Angel menerima cincin penyimpanan ini dan berbalik badan pergi. Sander diam tak berkata. Berjalan 2 langkah, Angel berbalik badan. Dia membuka telapak tangannya, lalu sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Sander dan berbalik badan pergi. Sander tersenyum, dia langsung tercengang ketika melihat sumber leluhur yang ada di dalam cincin penyimpanan itu. Tak disangka ada 10 buah sumber leluhur di cincin penyimpanan. 10 buah. Sander menengadahkan kepala melihat Angel yang sudah pergi jauh. "Kak." Angel tidak menolehkan kepalanya, dan berkata, "Ibuku memberikan 10 buah sumber leluhur, aku berikan 5 padamu." Sander melihat cincin penyimpanan yang ada di tangan, lalu merasa bahagia. Bersambung.